Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kalian semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah menghafal atau sudah mempelajari hadis tentang doa. Yang mana bunyi hadis tentang doa yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a'u huwal ibadah. Ya, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian juga kita sudah mempelajari kosakata hadis. Insyaallah pada pertemuan ini kita melanjutkan atau kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan penjelasan hadis dan pembagian doa. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Bapak minta kepada kalian silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan dengarkan video tersebut. Bapak minta kepada kalian jangan suka dicepetin video yang telah Bapak bagikan atau yang telah dibagikan oleh guru lain, ya. Tidak boleh. Kalian harus perhatikan dari awal agar kalian bisa memahaminya. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tolong dengarkan dengan baik. Doa adalah permintaan manusia kepada Rabb-Nya. Menurut agama Islam, berdoa merupakan ibadah, sehingga orang yang berdoa itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka, Allah tidak suka terhadap hambanya yang meninggalkan doa, atau yang tidak pernah berdoa, atau yang tidak mau berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahwasannya semua yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, Allah sangat menyukai hambanya, Allah sangat senang kepada hambanya yang sering berdoa, yang sering meminta sesuatu kebaikan kepadanya. Misalnya, anak yang soleh atau anak yang soleha berdoa agar diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Atau dengan doa-doa yang lain, yaitu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa-doa kebaikan yang lainnya. Jadi Allah sangat senang kepada hambanya yang suka berdoa, yang suka meminta sesuatu kebaikan kepadanya. Kenapa Allah memerintahkan hambanya, memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu maha kaya, Allah maha mampu, Allah ghaniyun, Allah qadirun. Ya, karena Allah maha kaya, maha mampu. Berbeda dengan manusia. Umumnya manusia tidak suka jika selalu dimintai sesuatu. Coba aja deh kalian sering minta kepada teman kalian, bagi dong
mau dong. Insya Allah teman kalian bakal jawab, dih minta mulu beli atuh. Dih mauan beli atuh, seperti itu. Atau dengan perkataan-perkataan yang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu lemah. Jadi kalau kita mau berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan kabulkan. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Di dalam surat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sudah jelas Allah akan kabulkan kalau hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berdoa kepada siapa? Kepada Allah, ya, tidak boleh kepada yang lain. Kemudian anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdoa merupakan ibadah. Maka dalam berdoa atau meminta sesuatu harus kepada Allah saja. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa meminta keselamatan kepada kuburan. Meskipun di dalam kuburan tersebut, yaitu jasadnya Nabi, jasadnya para sahabat, jasadnya para tabiin, para ulama, atau orang-orang soleh yang lainnya. Tidak boleh. Karena kita tidak boleh meminta atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, meminta kesembuhan atau penyakit dari segala penyakit kepada penghuni laut atau jin atau penunggu gunung. Seperti kemarin terjadinya tsunami. Setelah terjadinya tsunami, ada orang-orang yang memberikan sesembahan kepada laut. Mereka berpikirnya bahwasannya laut itu marah kepada mereka. Seperti itu. Padahal tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua. Karena apa? Karena kita telah banyak lalainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak menjalankan larangan-larangan yang sudah Allah larang kepada hambanya. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Syirik termasuk dosa yang paling besar. Apabila ada orang yang berbuat syirik lalu meninggal, ya, sementara dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, naudzubillah min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan syirik tersebut. Doa secara umum terbagi dua, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Apa itu doa masalah? Doa masalah adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang setiap masalahnya, setiap masalah yang dia alami.
Biasanya doa masalah dilakukan setiap kali manusia memiliki masalah, seperti manusia minta diluaskan rizkinya, minta disembuhkan penyakitnya, minta dihilangkan kebodohannya, minta agar diberikan kesuksesan dunia maupun akhiratnya, dimudahkan dalam ujiannya, dan yang lain-lainnya. Kemudian doa ibadah. Apa doa ibadah? Doa ibadah adalah doa-doa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Yang pertama yaitu doa setelah mendengar adzan, seperti itu. Yang kedua, doa pagi sore atau zikir pagi dan petang. Doa setelah berwudu, doa ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, doa termasuk ibadah, dan ibadah bersifat bersifat taufikiyah. Afwan, tulisannya kurang ya. Bersifat taufikiyah. Taufikiyah berarti tetap. Artinya, ibadah itu tidak boleh ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi, karena sudah tetap dari Allah dan Rasulnya. Ya, cukup sekian. Bapak akan kasih tugas kepada kalian. Tolong didengarkan dengan baik atau dicatat terlebih dahulu. Nomor 1, sebutkan doa-doa masalah, ya. Tetapi tidak boleh yang telah Bapak sebutkan. Kalian sebutkan yang lain. Minimal 3, maksimal 5. Bapak ulang, nomor 1, sebutkan doa-doa masalah. Ingat, tidak boleh yang telah Bapak sebutkan tadi. Minimal 3, maksimal 5. Kemudian nomor 2, apa pengertian doa? Pengertian doa. Doa adalah titik-titik-titik, seperti itu. Kemudian nomor 3, apa hukumnya kalau kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dah, cukup 3 soal saja, ya. Cukup sekian untuk pelajaran hadis kali ini. Apabila ada salahnya datangnya dari diri Bapak pribadi dan syaitonir rajim. Apabila ada benarnya, datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas anak-anak yang sudah memperhatikan pelajaran hadis kelas 4. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan berputus asa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.